Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Sumiati, kelas Teknik Informatika Reguler Pagi dengan NIM 22060025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai apa itu array, jenis-jenis array, manfaat serta kegunaan array, dan bagaimana membuat sebuah program array dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ ataupun dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Apa itu array? Array adalah suatu tipe data yang terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan nama yang sama dan juga dapat menempati tempat di memori yang berurutan serta bertipe data sama juga. Nah, array di sini mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, elemen-elemen array ini tersusun secara berderet dan juga dapat diakses secara random ataupun acak di dalam sebuah memori. Yang kedua, elemen-elemen array ini bertipe data yang sama dan bisa berisi nilai yang sama ataupun berbeda-beda. Nah, maksudnya ketika kita mempunyai sebuah variabel array yang bertipe data integer, nah elemen-elemen dari variabel tersebut itu harus bernilai integer pula, tidak boleh bernilai float, string ataupun yang lainnya. Tetapi jika nilai elemen tersebut sama bisa dilakukan, asalkan tidak boleh bertipe data. Ketika tipe datanya integer, nah isinya tidak boleh bukan integer. Nah, yang ketiga, indeksnya ini dimulai dari 0, tidak dimulai dari 1. Yang pada umumnya perhitungan dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tetapi khusus pada array, indeksnya ini harus dimulai dari angka 0. Nah, pada slide kali ini saya mempunyai sebuah ilustrasi mengenai array, di mana terdapat kolom dan juga beberapa tabel. Nah, array A, dapat kita lihat bahwasannya array A ini mempunyai sebuah elemen yang terdiri dari nilai 7, 2, 6, 4, 9, dan juga 3. Nah, dan juga mempunyai indeks sebanyak 6, yaitu indeks yang bernilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana indeks 0 ini bernilai 7, indeks 1 bernilai 2, indeks 2 bernilai 6, indeks 3 bernilai 4, dan seterusnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya panjang dari array A ini sebanyak 6. Nah, kenapa 6? Ya, kita hitung saja dari elemen-elemen yang ada, yaitu 7, 2, 6, 4, 9, dan 3. Nah, kenapa indeksnya sampai 5 tetapi dihitung panjangnya 6? Karena indeks ini sesuai dengan karakteristik array tadi, bahwasannya array itu harus dimulai indeksnya dari angka 0. Jenis-jenis array. Jenis-jenis array ini terdiri dari array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan juga array multidimensi. Nah, array 1 dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom ataupun array yang terdiri dari satu subscript array saja. Setiap elemen array ini dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Nah, dapat kita lihat bentuk dari pendeklarasian array 1 dimensi. Tipe data, nama array sama dengan buka kurung bracket, jumlah elemen, tutup kurung bracket. Contohnya integer, nah ini integer merupakan sebuah tipe data. Kemudian A, nama dari array tersebut, terus sama dengan buka kurung bracket 5, tutup kurung bracket, di mana angka 5 ini adalah sebuah jumlah elemen dari array A. Berbeda dengan array 1 dimensi, array 2 dimensi ini adalah array yang terdiri dari n buah baris dan juga n buah kolom. Nah, array 2 dimensi ini juga biasa disebut dengan array yang memiliki 2 subscript, yaitu baris dan juga kolom.
Berikut kita juga bisa melihat bentuk umum dari pendeklarasian array dua dimensi. Nah, ada tipe data, spasi, nama array, buka kurung bracket, jumlah elemen baris, tutup kurung, buka kurung bracket, jumlah elemen kolom, tutup kurung bracket, titik koma. Nah, untuk contohnya ini ada integer merupakan sebuah tipe datanya. A sebuah nama array-nya sama dengan buka kurung bracket angka 5 tutup kurung. Nah, ini merupakan jumlah elemen dari baris array-nya. Terus ada angka 4. Nah, ini merupakan nilai dari jumlah elemen sebuah kolom. Manfaat array. Manfaat array secara keseluruhan yaitu yang pertama dapat mempermudah dan juga mempercepat pengembangan sebuah program. Nah, dapat dikatakan bahwasannya array ini dapat membantu seorang programmer untuk bisa menyelesaikan program-programnya ataupun proyek-proyek besarnya. Dan yang kedua, array ini dapat digunakan untuk mengurangi pengulangan kode-kode tertentu. Nah, jadi dapat dikatakan pula bahwasannya array ini dapat menghemat waktu ataupun menghemat tenaga seorang programmer untuk dapat menyelesaikan program-programnya tanpa harus mengulangi kode-kode tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, array ini dapat menjadikan program ini lebih modular sehingga mudah dipahami dan dapat dikembangkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan sebuah program array sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, terlebih dahulu kita deklarasikan array-nya. Array sama dengan misal mempunyai sebuah elemen apel, anggur, salak, melon. Nah, ini adalah elemen-elemen dari array. Terus kita perintahkan print array untuk mencetak indeks yang kita inginkan. Misal kita ingin mencetak indeks ke-0. Kedua, kita cetak misalkan indeks kedua. Nah, apel, anggur, salak, dan melon ini dikatakan sebuah elemen dari array. Jadi array ini mempunyai sebuah elemen apel, anggur, salak, melon, di mana apel ini mempunyai nilai indeks ke-0, anggur mempunyai nilai indeks ke-1, salak kedua, dan melon ketiga. Nah, untuk mencetak indeks-indeks yang kita inginkan, kita tinggal menggunakan perintah print array dan menuliskan indeks mana yang akan kita panggil. Untuk mencetak elemen array secara keseluruhan, kita tinggal menggunakan perintah for element in array. Karena ini namanya array, maka kita panggil array print element. Setelah ini kita akan mencoba merunningnya. Tapi terlebih dahulu kita set misal array 9. Coba kita run. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya bahwasannya perintah print array dengan memanggil indeks ke-0. Nah, karena apel ini mempunyai indeks 0, maka akan muncul apel. Dan array yang mempunyai indeks kedua, nilai indeks 2 yaitu salak. Kenapa salak? Karena apel bernilai 0, anggur bernilai 1, salak bernilai 2, dan melon bernilai 3. Nah, untuk perintah mencetak secara keseluruhan elemen array, kita gunakan for element in array, print element. Barulah akan tercetak keseluruhan elemen, yaitu apel, anggur, salak, dan melon. Nah, untuk kali ini
kita akan praktikan juga untuk array 2 dimensi, di mana array 2 dimensi ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan array 1 dimensi, hanya saja penempatan pada elemen-elemennya saja. Kita coba deklarasikan kembali arraynya. Misal ayah, ibu, kakak, adik, brain, array. Kita panggil indeks ke 0, misal indeks ke 0 elemen ke 1, print array indeks ke 1, misal elemen ke 0. For baris in array for element in baris, print element. Nah, array ini mempunyai sebuah elemen, yaitu ada elemen ayah, ibu, kakak, adik. Karena ini adalah array 2 dimensi, jadi kita bisa menempatkan pada satu indeks itu lebih dari satu elemen. Nah, seperti halnya ayah dan ibu ini termasuk ke dalam indeks ke 0. Ayah mempunyai nilai indeks ke 0, elemen ke 0. Ibu mempunyai nilai indeks ke 0, elemen ke 1. Dan kakak mempunyai nilai indeks ke 1, elemen ke 0. Adik indeks ke 1, elemen ke 1. Nah, jadi kalau misalkan kita print array indeks ke 0, elemen ke 1, berarti kita mencetak hasilnya ibu. Kita buktikan. Mencetak ibu. Kalau yang ini indeks ke 1, elemen ke 0, berarti mencetak kakak. Nah, ini perintah untuk mencetak semua elemen yang ada pada array, yaitu akan tercetak ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, perintahnya for baris in array, karena ini namanya array, jadi kita deklarasikan di sini juga array. For element in baris, print semua elemen. Kita akan coba merunningnya. Nah, ini adalah hasilnya. Print array indeks ke 0, elemen ke 1 mencetak ibu, dan ternyata benar ya. Ibu, kakak, dan ini mencetak semua elemen yang ada pada array, ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin mengukur panjang dari sebuah array? Kita tinggal gunakan perintah print length array. Print length array. Nah, maka akan tercetak panjang dari array tersebut. Karena ini mempunyai dua indeks, ya, indeks ke 0 dan indeks ke 1, berarti mempunyai panjang 2. Arraynya mempunyai 2.